Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Shirley Elisia dengan NIM 2310911320028 dan dengan nomor absen 134, yang pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan mengenai anatomi organ sensoris, 12 cranial nerves dan sistem saraf pusat beserta motorik dan sensorik pathway. Nah, tapi sebelum lebih jauh saya menjelaskan, saya akan memulai dari definisi sistem saraf. Sistem saraf adalah satu dari dua sistem regulatorik utama tubuh yang terdiri dari sel saraf atau neuron, sel penyokong atau neuroglia, dan fasa atau pembuluh darah. Nah, karena sudah mengetahui mengenai sistem saraf, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu organ sensoris. Nah, organ sensoris pertama yang akan kita bahas adalah mata. Mata adalah organ visus yang terdiri atas oculus dan oculi aksesoris. Oculus terdiri atas bulbus oculi dan nervus opticus, sedangkan oculi aksesoris terdiri atas supercilium atau bulu mata, palpebra dan conjunctiva, musculus extrinsic bulbi, dan apparatus lacrimalis. Kemudian, seperti yang teman-teman sudah lihat di layar, ini terdapat gambaran dari anatomi superficial mata, yang mana terdapat beberapa struktur seperti misalnya palpebra superior, baik yang pars supratarsalis dan pars tarsalis. Kemudian ada supercilium, ada palpebra inferior, angulus oculi lateralis, tunica conjunctiva bulbi, caruncula lacrimalis, angulus oculi medialis, dan iris. Nah, misalkan ada kondisi ketika kita berkeringat atau air itu jatuh dari atas, misalnya dari dahi kita, maka arahnya akan disampingkan, baik itu disampingkan ke arah lateral, ke pelipis, ataupun ke arah yang medial di hidung oleh yang namanya supercilia atau alis. Supercilium. Nah, sedangkan silia atau bulu mata itu berfungsi untuk melindungi mata kita dari debu. Ada juga celah yang dibentuk oleh palpebra superior dan palpebra inferior yang disebut dengan visura palpebra. Kemudian juga terdapat dua macam konjungtiva, yaitu konjungtiva palpebra yang berfungsi untuk melapisi dinding palpebra atau dinding kelopak mata, dan akan menjadi fornix palpebra, dan yang kedua adalah okular atau bulbar konjungtiva yang berasal dari fornix konjungtiva tadi, yang kemudian dia akan ke anterior, ke mata, dan ke limbus kornea. Nah, pembahasan mengenai anatomi superficial mata sudah selesai. Kita lanjut ke apparatus lacrimalis. Nah, apparatus lacrimalis adalah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan sekaligus mengalirkan air mata. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada glandula lacrimalis et ductus lacrimalis yang terletak di angulus palpebra lateralis. Di sini ya, angulus palpebra lateralis atau yang digambar warna hijau ini. Kemudian nanti dia ke punctata lacrimalis. Nih, punctata lacrimalis. Kemudian setelah ke punctata lacrimalis yang berada di medial permukaan dalam palpebra superior et inferior, nanti masuk ke namanya kanalis lacrimalis, kemudian ke saccus lacrimalis, dan yang terakhir adalah ductus nasolacrimalis yang terdapat di meatus nasi inferior atau di bawah. Meatus nasi inferior. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai otot-otot bola mata. Ada beberapa otot-otot bola mata, itu terdiri atas otot intraokular, yaitu ada musculus sphincter yang berfungsi untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk, dan musculus ciliaris untuk mengakomodasi fokus. Selain itu juga terdapat misalnya musculus articularis oculi, musculus levator palpebra superior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, musculus rectus lateralis, musculus obliquus superior, dan musculus obliquus inferior. Ini merupakan gambaran dari inervasi otot-otot mata yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi untuk detailnya kita akan lihat pada tabel berikut. Nah,
Kita lihat bersama, misalnya musculus rectus superior itu fungsinya adalah elevasi sumbu penglihatan, adduksi dan rotasi medial dari bola mata. Kemudian yang kedua ada musculus rectus inferior, fungsinya untuk depresi sumbu penglihatan, kemudian adduksi dan rotasi lateral bola mata. Kemudian ada musculus rectus lateralis, fungsinya untuk abduksi bola mata, dan musculus rectus medialis fungsinya juga sama, adduksi bola mata. Kemudian ada musculus obliquus inferior untuk elevasi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi lateral bola mata. Kemudian ada musculus obliquus superior yang berfungsi untuk depresi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi medial bola mata. Nah, untuk inervasinya itu terdiri dari 3 saraf ya, yang menginervasi dari otot-otot yang sudah saya sebutkan tadi. Ada nervus ketiga, keempat, dan keenam. Yang ketiga itu adalah nervus oculomotorius, kemudian nervus trochlearis yang keempat, kemudian yang keenam adalah nervus abducens. Sebenarnya sebagian besar dari otot-otot yang sudah saya sebutkan tadi itu inervasinya sebagian besar dilakukan oleh nervus oculomotorius atau nervus ketiga, tetapi ada beberapa muskulus yang inervasinya tidak dari nervus ketiga. Misalnya musculus rectus lateralis yang fungsinya tadi untuk abduksi bola mata itu diinervasi oleh nervus ke-6 yaitu nervus abducens. Kemudian ada satu lagi yaitu musculus obliquus superior. Dia diinervasi oleh nervus trochlearis atau nervus ke-4. Nah, setelah itu kita masuk ke slide berikutnya mengenai mata dan humor aqueous. Teman-teman perlu tahu bahwa mata itu dibedakan menjadi 3 lapisan. 3 lapisan ini yang pertama adalah tunica fibrosa. Tunica fibrosa ini terdiri atas kornea, dan sklera. Kemudian yang kedua adalah tunica vasculosa yang berisi koroid, corpus ciliaris, dan iris. Kemudian yang ketiga adalah lapisan paling dalam yaitu tunica nervosa yang terdiri atas retina. Nah, tadi kan sudah saya singgung mengenai humor aqueous. Nah, humor aqueous ini sendiri sebenarnya diproduksi oleh corpus ciliaris. Corpus ciliaris pada lebih tepatnya prosesus ciliarisnya. Humor aqueous akan mengisi anterior chamber dan posterior chamber. Alirannya adalah pertama dari posterior chamber, terus dia akan ke anterior chamber, ke jala-jala trabekular, dan ke canalis gland. Kemudian untuk pathway dari matanya sendiri itu cahaya masuk melalui kornea, lapisan yang depan tadi, kemudian akan ditangkap oleh sel reseptor yang ada di ganglionare retina, kemudian akan diteruskan ke nervus opticus atau nervus kedua, kemudian mengalami persilangan di chiasma opticum, kemudian lanjut ke tractus opticus, corpus geniculatorum lateralis, kemudian ke radiatio optica dan area strina di sekitar sulcus calcarinus. Sulcus calcarinus ini berada di lobus occipital di otak kita gitu. Terus kita akan mulai bahas organ sensoris kedua nih. Organ sensoris kedua ini adalah telinga. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga yang luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga yang luar itu terdiri dari daun telinga atau pinna, kemudian liang telinga atau canalis auditorius externus, dan gendang telinga atau membran timpani. Kemudian telinga tengah terdiri atas cavum timpani, ossiculus, tuba eustachius, dan otot-otot. Kalau telinga dalam itu terdiri atas cochlea dan vestibuler. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yang sudah saya masukkan di slide itu mengenai pinna. Pinna adalah bagian dari telinga luar atau auricula externa. Pinna terbuat dari kartilago elastis, tetapi bagian lobulusnya itu tidak berkartilago nih. Lobulus auricular ini tidak berkartilago seperti bagian-bagian yang lainnya. Tidak seperti bagian-bagian yang lainnya. Kemudian terdapat beberapa struktur yang bisa kita lihat di sini. Misalnya ada yang bagian atas ini helix, kemudian dia juga memiliki antihelix. Kemudian ada tragus. Biasanya untuk pemeriksaan
sakit di telinga, kemudian ada cavitas concha, ada antitragus, ada lobulus auricular yang tidak memiliki tulang rawan tadi. Nah, meatus acousticus externus ini pada sepertiga lateralnya itu pars cartilago, sedangkan 2/3 medialnya adalah pars osseus. Dia juga ditutupi oleh kulit yang kaya akan sebum dan kelenjar yang menghasilkan cerumen. Inervasinya dilakukan oleh nervus auricularis anterior dan cabang dari nervus ketujuh atau nervus facialis. Kemudian ini tadi sepertiga cartilago, 2/3 bymastoid bone. Kemudian kita masuk ke membran timpani. Membran timpani bagian atas itu adalah pars flexida, makanya dia elastis gitu. Kemudian pada bagian yang bawah dia ada pars tensa yang kaku sesuai namanya. Nah, kemudian kita masuk ke telinga tengah. Telinga tengah ini terletak di antara membran timpani yang di bagian luar tadi dan labyrinthus osseus pada auris interna. Dia memiliki hubungan dengan faring melalui tuba auditiva, bisa dilihat ini tuba auditiva atau tuba eustasia. Terdapat juga tulang-tulang pendengaran yang dari luar ke dalam disebut dengan malleus, incus, dan stapes. Otot-otot pada telinga tengah adalah musculus tensor timpani yang berfungsi untuk meredam getaran membrana timpani, dan yang kedua ada musculus stapedius yang berfungsi untuk meredam getaran stapes. Kemudian kita masuk ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri atas koklea yang memiliki puncak yang dinamakan dengan helicotrema. Helicotrema di sini puncaknya. Nah, si helicotrema ini mempunyai menghubungkan perilimfos scala timpani dengan scala vestibulis serta canalis semicircularis. Pada permukaan membran basilar organ corti mengandung sel-sel rambut. Dia fungsinya sebagai reseptor pendengaran. Untuk transmisinya ada di sini. Ini transmisi pendengaran. Untuk yang pertama, gelombang bunyi di udara menggetarkan membran timpani. Kemudian energi gelombang bunyi ditransfer ke tulang telinga tengah. Kemudian dia mengalami vibrasi dan vibrasi tersebut akan ditransmisikan melalui oval window yang diteruskan ke cairan dalam ductus vestibular dan menghasilkan gelombang cairan dalam koklea. Kemudian gelombang cairan mendorong membran fleksibel ductus cochlearis. Kemudian gelombang bunyi ditransmisikan menuju ductus timpani dan menghilang kembali ke udara oleh gerakan round window. Deformasi ductus cochlear menyebabkan membran tektorial bergerak dan mengaktifkan stereosilia sel-sel rambut, yaitu sel-sel sebagai reseptornya tadi. Kemudian kita masuk ke organ sensoris berikutnya, yaitu hidung. Nah, ini nose and olfaction. Pada hidung bagian luar terdapat apertura piriformis. Apertura piriformis ini dibentuk atau dibangun oleh 3 tulang, yaitu os nasale atau tulang hidung itu sendiri. Kemudian ada os maxilla processus frontalis, dan yang ketiga adalah os maxilla processus alveolaris. Kemudian kafum hidung di sebelah kanan dan kiri ini dipisahkan atau disekatkan oleh yang namanya septum nasi. Pada dinding lateralnya dari kafum nasi ini terdapat concha nasalis inferior, yang nanti di bawahnya terdapat struktur yang dinamakan meatus nasi inferior yang menjadi muara dari ductus nasolacrimalis yang kita sudah bahas di aparatus lacrimalis tadi. Kemudian yang kedua juga ada concha nasi medial yang di bawahnya terdapat meatus nasi medius yang menjadi tempat muara dari sinus frontalis, sinus ethmoidalis inferior, dan maxillaris, serta concha nasi superior yang di bawahnya ada meatus nasi superior di mana tempat muara sinus ethmoid posterior dan sinus sphenoid. Nah, ini sinus-sinus paranasalis yang sudah saya singgung tadi, ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris yang paling besar. Kemudian kita masuk ke organ olfaktorius. Organ olfaktorius terletak pada kafum nasalis, terutama pada bagian lateral concha nasalis superior dan sebagian kecil dari concha media. Kemudian transmisi sinyal penghidup ke sistem saraf pusat
dimulai dari akson atau bulbus olfactorius dari sel neuron olfactorius, berakhir pada struktur yang dinamakan dengan glomerulus. Pada masing-masing glomerulus terdapat ujung atau dendrit dari sekitar 25 sel mitral dan sekitar 60 sel taftat. Kemudian dendrit menerima sinaps dari sel olfactorius, kemudian sel mitral dan sel taftat yang diteruskan melalui traktus olfactorius ke sistem saraf pusat. Dan kita masuk ini yang sudah saya jelaskan tadi mengenai impuls olfactorius, dan kita masuk ke sistem saraf. Nah, sistem saraf sendiri itu dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu sistem saraf pusat atau yang kita singkat dengan SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Sistem saraf pusat ini dibagi lagi menjadi otak dan medula spinalis. Otak dibagi lagi menjadi forebrain atau prosencephalon, midbrain, kemudian hindbrain atau rhombencephalon. Nah, si prosencephalon ini dibagi lagi menjadi tenencephalon dan diencephalon. Kalau midbrain ini tetap menjadi mesencephalon. Kalau si rhombencephalon itu akan dibedakan lagi menjadi metencephalon dan myelencephalon. Kemudian untuk sistem saraf tepi dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu sensory nerves dan motoric nerves. Untuk si motor nerve ini dia dibagi menjadi somatic nervous system dan autonomic nervous system. Si autonomic nervous system ini dibedakan menjadi seperti yang kita tahu ada simpatis dan parasimpatis. Nah, kita masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini seperti yang kita tahu, otak ada encephalon dibedakan menjadi prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon, kemudian ada telencephalon, ada diencephalon, ada pons, cerebellum, dan medula oblongata. Kemudian ini encephalon nanti dia akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu cortex cerebri, korteksnya di bagian luarnya. Dia dikenal sebagai substansia grisea karena dia mengandung lapisan sel atau sel body neuron sehingga tampak abu-abu. Dia juga disebut sebagai gray matter, abu-abu. Kemudian yang kedua ada centrum semi-ovale yang dikenal sebagai substansia alba dan mengandung serabut saraf atau akson. Alba artinya putih, sedangkan grisea tadi abu-abu. Nah, korteks cerebri ini dibagi menjadi beberapa lobus. Ada yang mengatakan dibagi menjadi 5 lobus, ada juga yang mengatakan dibagi menjadi 6 lobus. Tapi untuk kali ini kita akan membahas ke 6 lobus tersebut. Lobus apa aja? Lobusnya terdiri dari lobus frontalis pada bagian depan. Kemudian ada lobus parietalis, kemudian lobus occipitalis yang di bagian belakang. Kemudian ada lobus temporalis, dan yang di dalam itu ada lobus centralis atau insula cerebri dan lobus limbicus. Nah, pertama kita bahas dari lobus frontalis. Lobus frontalis atau otak bagian depan itu terletak di fossa cranii anterior atau depan gitu. Di posteriornya terdapat lobus parietalis yang dimana dia dengan lobus parietalis ini dipisahkan oleh suatu sulcus yang dinamakan dengan sulcus centralis yang memiliki nama klinis sulcus Rolando, serta di inferior dia dipisahkan oleh sulcus lateralis dengan lobus temporalis ini. Atau sulcus lateralis ini juga memiliki nama klinis yaitu sulcus silvii atau silvius. Kemudian lobus frontalis ini terdiri atas 4 gyrus dan 3 sulcus. Apa aja? Nah, gyrusnya itu ada gyrus presentralis, kemudian ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, dan gyrus frontalis inferior. Kemudian ada sulcus presentralis, sulcus frontalis superior, dan sulcus frontalis inferior. Tadi saya sudah sempat mention mengenai gyrus presentralis. Nah, gyrus presentralis ini memiliki nama lain yaitu gyrus centralis anterior yang memiliki fungsi sebagai pusat motorik. Kerusakan pada bagian ini dapat menyebabkan yang namanya parase atau paralis. Gyrus frontalis inferior dibedakan lagi menjadi beberapa parts, yaitu ada 3 parts. Partsnya apa aja? Ada pars orbitalis, kemudian pars triangularis, dan pars opercularis. Kemudian untuk pada lobus frontalis
pada lobus frontalis ini juga terdapat beberapa area Brodmann ya teman-teman. Area Brodmann 4 itu sebagai primary motor cortex dan Brodmann 6 itu sebagai secondary motor cortex, dan juga terdapat area Broca 44 dan 45 yang apabila terdapat kerusakan pada dirinya itu akan timbul yang namanya apasia Broca, yaitu keadaan di mana penderita tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata walaupun paham apa yang dibicarakan. Karena lobus frontalis sudah selesai, kita masuk ke lobus yang kedua, yaitu lobus parietalis. Nah, lobus parietalis cerebrum ini berfungsi sebagai pusat sensorik. Kalau si frontalis tadi pusat motorik, parietalis menjadi pusat dari sensorisnya gitu. Lobus parietalis terdiri atas gyrus postcentralis, kemudian sulcus postcentralis, lobulus parietalis superior, sulcus intraparietalis, lobulus parietalis inferior, dan gyrus supramarginalis, gyrus angularis, dan lobulus paracentralis dan precuneus yang dapat kita lihat dari arah medial. Kemudian pada lobus parietalis terdapat banyak istilah lobulus. Tadi saya sebut lobulus itu karena strukturnya memang disusun oleh banyak gyrus, makanya dinamakan lobulus. Kemudian gyrus centralis posterior itu berfungsi sebagai somatoastesi. Gyrus angularis berfungsi sebagai asosiasi auditus dan visus, dan gyrus supramarginalis berfungsi sebagai asosiasi aestesi, visus, dan auditus. Kemudian kita masuk ke lobus berikutnya, yaitu lobus temporalis. Nah, lobus temporalis ini berada pada anterolateral cerebrum. Fungsi utamanya adalah sebagai pendengaran. Di superior lobus temporalis terdapat lobus frontalis yang dipisahkan dengan sulcus lateralis atau yang memiliki nama klinis sulcus silvii. Nih, sulcus lateralis. Kemudian lobus temporalis memiliki 3 gyrus dan 2 sulcus, yaitu gyrus temporalis superior, gyrus temporalis media, gyrus temporalis inferior. Kemudian juga ada sulcus temporalis superior dan sulcus temporalis inferior. Pada pandangan medial, kita dapat melihat uncus. Uncus ini fungsinya sebagai penghidu. Kalau dia mengalami kerusakan, ada istilah yang dinamakan anosmia atau tidak bisa menghidu, tidak bisa mencium bau gitu. Nah, kemudian pada lobus temporalis ini terdapat 2 area penting, yaitu primary auditory cortex pada area Hazel 41 dan secondary auditory cortex pada area Wernicke nomor 22 yang mengelilingi dari si area Hazel tadi. Kemudian yang keempat, kita bahas ke lobus occipital. Lobus occipital ini terletak di posterior dan merupakan lobus terkecil dalam cerebrum yang berfungsi sebagai visual atau penglihatan. Pemisah antara lobus occipital dan lobus parietal adalah sulcus parieto-occipital, sedangkan pemisah antara lobus occipital dan lobus temporal adalah incisura preoccipitalis. Struktur medialnya, jika dilihat dari pandangan medial itu ada cuneus, ada gyrus lingualis, sulcus calcarinus yang menjadi area Brodmann 17 untuk korteks visual primer, dan sulcus lunatus dan giri occipitalis yang dibentuk oleh gyrus occipitalis superior, gyrus occipitalis media, dan gyrus occipitalis inferior. Pada lobus ini juga terdapat area Brodmann sama seperti lobus sebelumnya, yaitu area Brodmann 18 sebagai korteks visual sekunder dan area Brodmann 19 sebagai korteks visual tersier. Kemudian kita masuk ke insula cerebri. Insula cerebri ini terdiri atas struktur gyrus longus insulae dan gyrus brevis linguae yang fungsinya sebagai gustus atau taste. Dan kita masuk ke lobus yang terakhir, yaitu lobus limbicus. Sebenarnya ada beberapa sitasi yang mengatakan bahwa lobus limbicus ini tidak termasuk dalam lobus pada cerebrum karena dia lebih dimasukkan kepada sistem, tapi ada juga yang mengatakan dimasukkan pada lobus. Nah, struktur utama visual sistem limbik adalah lobus limbicus yang ditambahkan dengan hipotalamus. Kemudian ada nukleus amigdala, bulbus olfaktori, dan korteks prefrontal. Neurofungsinya adalah berhubungan dengan emosi dan kelangsungan hidup.
dan tingkah laku, termasuk juga motivasi, hasrat seksual, suasana hati, ekspresi keagamaan, keinginan makan, tidur, dan memori. Kemudian kita masuk ke sistem saraf pusat yang kedua, yaitu medula spinalis and headway. Nah, medula spinalis ini terbagi menjadi 4 segmen besar, yaitu segmen cervical 1-8, thoracal 1-12, kemudian ada lumbal 1-5, sakral 1-5, dan coccygeal. Berakhir sebagai konus medularis setinggi vertebra L1 sampai L2. Makanya kalau ada lumbal puncture itu dilakukan di L3 gitu, agar tidak mencederai dari medula spinalis itu. Kemudian juga terdapat substansia alba yang terdiri atas kolumna atau fasciculus anterior, lateral, dan posterior, dan substansia grisea yang terdiri atas cornu anterior, mediolateral, dan posterior. Nah, terdapat tractus ascendens yang bersifat sensorik atau naik ke pusat aferen yang dibawa oleh 3 jalur, yaitu dorsal column medial lemnicus, tractus spinothalmicus anterior, dan tractus spinothalmicus lateral. Selain itu juga terdapat yang descending atau yang turun ke bawah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf tepi atau eferen yang membawa informasi motorik. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah pembahasan mengenai nervus cranialis. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, di slide ini nervus cranialis itu ada jumlahnya 12. Nah, nervus cranialis ini adalah saraf-saraf yang keluar dari otak dan menjalar ke berbagai bagian tubuh. Saraf-saraf itu meliputi yang pertama ada nervus olfactorius. Nervus olfactorius dia fungsinya sensoris only. Komponennya ada eferen visceral khusus, asalnya sel-sel olfactorius pada epitel olfactorius, fungsinya sebagai penghidu atau penciuman. Kemudian yang kedua ada nervus opticus, dia juga fungsinya sensoris, asalnya dari retina, lebih tepatnya pada sel-sel ganglion retina, fungsinya sebagai penglihatan atau visual. Kemudian ada nervus oculomotorius, dia dominan motorik dan sifatnya otonom. Dia mempersarafi beberapa bagian bola mata yang seperti saya sudah sebut tadi di bagian mata. Kemudian ada nervus trochlearis yang keempat. Ini nervus trochlearis yang keempat, dia dominannya motorik, fungsinya untuk musculus obliquus superior dan dia sebagai propriosepsi. Kemudian yang kelima ada nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini fungsinya campuran ya, motorik dan sensorik. Dia membuat adanya sensasi pada wajah, rongga hidung, dan somatosensorik 2/4 anterior dari lidah yang manis, asam, asin, umami. Kemudian dia juga mempersarafi otot-otot punggungnya seperti musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus medial dan lateral, musculus tensor veli palatina, dan musculus tensor timpani. Kemudian ada musculus mylohyoideus, dia juga sebagai propriosepsi. Kemudian kita masuk ke yang keenam, yaitu nervus abducens. Nervus abducens ini dia fungsinya hanya motorik, mempersarafi musculus rectus lateral yang disebutkan di slide bola mata tadi. Kemudian ada nervus yang ketujuh, yaitu nervus facialis. Dia itu mix, berarti motorik dan sensorik, dan dia sifatnya otonom. Dia mempersarafi otot-otot wajah, musculus platysma, musculus digastricum venter posterior. Kemudian ada glandula lacrimalis, dia juga yang mempersarafi glandula sublingualis, glandula submandibularis, dan pengecap 2/3 anterior lidah. Kemudian dia juga mempersarafi telinga luar, bagian cranialis auditorius, permukaan eksterna membrana tympanicum. Kemudian untuk nervus yang ke-8 yaitu nervus vestibulocochlearis. Dia memiliki komponen motorik saja, fungsinya sebagai keseimbangan,
kanalis dia mempersarafi kanalis semilunaris, makuli utriculus dan sacculus sebagai pendengaran, dan organ korti. Kemudian yang ke-9 adalah nervus glossopharyngeus. Dia itu mix, yaitu motorik dan sensorik. Dia sifatnya juga otonom. Dia mempersarafi musculus stylopharyngeus dan musculus pharyngeus, mempersarafi glandula parotis sebagai pengecap sepertiga posterior lidah pada rasa pahit. Kemudian sensorik sepertiga posterior lidah dan faring. Kemudian mempersarafi telinga tengah dan tuba eustachial. Kemudian untuk ke-10 ini adalah nervus vagus. Fun fact-nya, nervus vagus ini adalah nervus yang terpanjang di tubuh kita karena dia mempersarafi banyak sekali organ-organ dalam. Nih, dia mempersarafi otot-otot laring, faring, kemudian visceral thorax dan abdomen, rongga abdomen, kanalis auditorius, dan dura mater. Banyak sekali yang dipersarafi oleh nervus vagus ini. Kemudian kita masuk ke nervus yang ke-11, yaitu nervus accessorius. Nervus accessorius ini fungsinya untuk motorik saja ya. Dia mempersarafi otot-otot laring dan faring. Kemudian juga dia mempersarafi otot yang sangat terkenal, yaitu otot sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Dan yang terakhir adalah nervus hypoglossus. Dia juga fungsinya hanya sebagai motorik. Dia mempersarafi otot-otot lidah. Nah, untuk slide-nya sudah habis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengetahuan ataupun kesalahan dalam bertutur kata. Sekian, terima kasih sudah menyimak video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.